Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan Nusantara dalam catatan Tionghoa. Kali ini kita akan membicarakan negara bawahan Majapahit. Negeri ini disebut Sukitan, tercatat dalam Dongxi Yangkao tahun 1618, buku keempat. Sukitan yang seringkali secara salah disebut Sukitkang adalah negara bawahan Jawa dan memiliki sejumlah pemukiman. Nama Sukitan ini tidak diteruskan dalam tradisi Jawa. Grisye adalah pemukiman utamanya. Grisye adalah nama Eropa dari nama pribumi Gresik. Lafal Hokian atau Fujian Selatan menyebutnya Kilisik. Di sana terdapat seorang raja yang berusia lebih dari 100 tahun dan dapat memprediksi kejadian masa depan. Mungkin ini adalah Susuhunan atau Sunan Gresik yang merupakan orang Arab atau keturunannya. Awalnya mereka adalah penyebar agama dan tidak lama kemudian memiliki kekuatan spiritual dan duniawi. Banyak di antara mereka dikenal sebagai orang suci. Grisye terletak di pedalaman. Maksudnya Grisye selalu terletak di tepi laut. Kata pedalaman atau interior di sini berarti tidak dapat didarati kapal samudra. Kapal dagang hanya melewatinya tanpa berlabuh karena arusnya terlalu deras. Penduduk negara ini pergi ke Yortan untuk berdagang dengan orang Tionghoa. Yortan dalam tradisi Tiongkok disebut Raodong atau Jiutong dalam lafal Hokian atau Fujian Selatan. Pernah menjadi pelabuhan perdagangan pada cabang selatan Sungai Berantas. Lokasi ini terletak di Bekat Bangil di Karesidenan Pasuruan. Cabang utara sungai ini mengalir melewati Surabaya. Kapal-kapal Tiongkok berlabuh di Yortan, sebuah negara yang datar dan memiliki benteng yang terbuat dari batu. Ketika kepala negara ini bepergian, dia menaiki kereta yang ditarik 4 atau 8 kuda atau sapi jantan, bukan kerbau. Dia ditemani oleh 100 pengikut yang membawa persenjataan dan lambang kekuasaannya. Ketika penduduk pribumi melihat raja mereka, mereka akan menyembunyikan diri. Hanya wanita yang melipat tangannya dan berjongkok di tepi jalan. Kebiasaan mereka lainnya mirip dengan Hakang atau Banten. Negara tetangga mereka adalah Surabaya dan Tuban. Di Tuban banyak terdapat perampok sehingga orang Tionghoa tidak tinggal di sana. Raja di sana memiliki anak laki-laki kedua yang beratnya mencapai 100 kati. Ketika dia masih berusia 10 tahun, perampok pernah mencoba menculiknya. Penculikan gagal karena mereka tidak berhasil mengangkatnya. Sekarang dia menjadi datu. Di dekat Yortan terdapat pegunungan Kim Hau yang ditumbuhi hutan bambu serta tanaman melati yang tumbuh tanpa ditanam. Pegunungan Kim Hau pastilah pegunungan Tengger yang hingga sekarang penduduknya berbeda dengan orang Jawa lainnya. Penduduknya tidak mengenakan pakaian dan hanya menggunakan selembar kertas untuk menutupi bagian bawah tubuh mereka. Mereka menanam kacang sebagai bahan pangan. Orang-orang muda mereka adalah pemburu yang baik. Mereka memburu rusa, monyet, dan kera. Binatang ini mereka makan setelah dipanggang sebentar. Jika haus, mereka meminum darah dan arak yang dibuat dari pohon. Mereka tidak pernah turun dari pegunungan.
Pada halaman selanjutnya dari karya yang sama terdapat penjelasan geografis sebagai berikut. Pulau Putih adalah nama muara Sungai Yortan. Bangil terletak 10 li atau 5 km dari Yortan. Perdagangan. Grise adalah bawahan Jawa tetapi menguasai Yortan, Surabaya, dan negara lainnya. Di antara berbagai negara yang membawa barang dagangan ke Hakang atau Banten, negara ini selalu ada. Ketika kapal-kapal Tiongkok tiba di wilayah ini, berbagai wilayah bawahan selalu datang ke Yortan untuk berdagang dengan Tiongkok. Walaupun Grise tidak berada di jalur perdagangan, tetapi negara ini sangat makmur. Sebelumnya transaksi dilakukan di atas kapal. Setelah jumlah pedagang meningkat, mereka membuka toko di daratan. Berbagai catatan mengenai Jawa yang disampaikan dinasti Ming memberikan sejumlah informasi. Sejak awal abad ke-15, para utusan Tiongkok yang datang ke pulau ini hanya mengunjungi bagian timur pulau dan menemukan 3 pelabuhan perdagangan utama. Pertama, Tuban di pantai utara. Kedua, Cechun, sebuah pemukiman Tionghoa di atau di dekat Grise. Dan ketiga, Surabaya. Di ketiga tempat ini orang Tionghoa menetap dan berdagang. Ibu kota negara ini adalah Majapahit yang dapat dicapai melalui Sungai Surabaya ke arah hulu hingga Zanggu atau Cangkir. Dari sini perjalanan dilanjutkan melalui jalan darat. Selanjutnya, dari Dongsi Yangkao diperoleh informasi bahwa Tuban tidak didatangi orang Tionghoa karena masalah keamanan, atau menurut mereka karena di Tuban banyak perampok. Cechun, nama Tionghoa untuk Grise, diubah menjadi Sinchun, kampung baru. Sepertinya tempat ini menjadi lebih sulit didatangi sehingga kapal-kapal Tiongkok hanya melewatinya saja. Surabaya mulai disebutkan tetapi belum dianggap penting. Semua kegiatan perdagangan dipindahkan ke suatu tempat baru yang bernama Yortan yang terletak di Pasuruan. Tempat ini sekarang sudah hilang dari sejarah. Majapahit juga sudah menghilang setelah hancur dalam peperangan yang menyertainya datangnya agama Islam. Pantai timur Jawa disebut Sukitan, yaitu sebuah negara yang beribu kota di Grise dan merupakan bawahan Raja Jawa, Demak. Inilah situasi Jawa pada saat datangnya orang-orang Eropa. Kalau kita lihat raja-raja kerajaan Majapahit, raja terakhir yang ke-13 adalah Patih Udara atau Brawijaya VII yang berkuasa dari tahun 1489 sampai 1527. Demak didirikan oleh Raden Patah yang mempunyai ayah adalah Bre Kertabumi atau Brawijaya V yang berkuasa pada tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Artinya ketika Raden Patah berkuasa, kerajaan Majapahit masih berdiri dengan kuat. Ini dikuatkan dengan pengelana Portugis yang datang ke tanah Jawa yaitu Tommy Pires yang datang ke Demak pada zaman Sultan Trenggono yang mengatakan bahwa Majapahit masih mempunyai ratusan ribu pasukan. Jadi sangat bohong yang mengatakan bahwa Raden Patah menghancurkan Majapahit, kerajaan ayahnya sendiri, Brawijaya kelima. Jadi negeri Sukitan dengan ibu kota Grise atau Gresik awalnya merupakan negara bawahan Majapahit. Karena Majapahit hancur, muncullah kerajaan Demak. Maka akhirnya Gresik dibawa kekuasaan Sultan Demak. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.